Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Bisnis akan menerangkan materi perkembangan teori manajemen. Tahun 1976, Adam Smith dan doktrin ekonomi klasisnya ditulis dalam The Wealth of Nation tentang keunggulan-keunggulan ekonomi yang akan diperoleh melalui organisasi. Jadi keunggulan-keunggulan ekonomi tersebut, ekonomi yang advantage, itu tidak bisa diperoleh atau dicapai dengan orang berjalan atau bekerja dengan sendiri. Jadi ekonomi yang ada di dalam buku tersebut itu harus dibagi-bagi atau diperoleh melalui pembagian pekerjaan, pembagian wewenang, dan pembagian pengorganisasian melalui sebuah industri. Pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan satu meningkatannya keterampilan dan juga kecepatan tiap-tiap seseorang bekerja dalam durasi yang lama dan dilakukan secara berulang-ulang. Dia akan menambahkan jam terbang dia dan juga dia akan menambahkan wawasan kompetensi dan juga keterampilan bahkan ketelitian, dan juga akan menjadi pekerja yang expert, yang profesional. Yang kedua yaitu menghemat waktu yang terjadi karena apa? Karena pergantian tugas. Maka dalam sebuah industri tidak baik adanya labor turnover atau dengan adanya pergantian pekerjaan dan digantikan oleh berulang-ulang. Menciptakan mesin dan penemuan-penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja lebih yang kita ketahui pada era industrialisasi ketika orang bekerja awalnya di rumah kemudian ada pabrik, maka berubahlah tempat bekerja mereka yang awalnya di rumah lalu di pabrik. Masuk pada era industrialisasi di mana tenaga manusia bisa diefisiensikan dengan bisa diganti oleh mesin sehingga produktivitas dan efisiensinya bisa ditumbuhkan. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen, yaitu revolusi industri. Kita sering mendengar industri. Tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah pada pergantian manusia menjadi tenaga mesin-mesin, kemudian produktivitas pada elektrik, A9 komputer, kemudian pada cyber internet, badannya jadi revolusi industri. Ini menandai dimulai dari penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahannya kegiatan produksi. Yang awalnya produksi itu dilakukan di rumah, kemudian berubah menjadi tempat khusus untuk produksi itu sendiri, yaitu di pabrik. Klasifikasi aliran teori manajemen ada 5, yaitu 1. Aliran manajemen yang berurusan dengan tingkah laku manusia. Yang membahas tingkah laku manusia yaitu aliran perilaku atau manajemen hubungan antara manusia. 2. Aliran manajemen ilmiah, menggunakan matematika statistik untuk mencapai tujuan dari manajemen itu sendiri. 3. Analisa sistem pemikiran pada masalah yang hubungannya dengan bidang lain untuk mengembangkan teori. Disiplin ilmu, beberapa teori yang masuk dalam menyelesaikan suatu masalah tidak hanya bisa menjadikan satu rumpun ilmu untuk menyelesaikan masalah tertentu, tapi ada beberapa joint riset yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah multidisiplin. 4. Aliran manajemen berdasarkan hasil fokus yang ingin digapai pada interaksi kegiatan karyawan. Aliran ini yang memfokuskan manajemen untuk menggapai hasil yang lebih baik lagi. Interaksi karyawan dalam sebuah perusahaan tidak menjadi tumpuan penting dalam aliran ini. 5. Aliran manajemen mutu adalah fokus untuk menggapai kepuasan pelanggan atau biasa disebut dengan customer satisfaction. Kepuasan pelanggan ini memang penting dalam sebuah industri untuk berorientasi kepada pelayanan terbaik. Semakin baik pelayanan tersebut, semakin meningkat juga kepuasan pelanggan yang nantinya akan berdampak kepada penjualan konsisten bahkan menjadi repeat order. Era-era dalam manajemen yaitu 1. Era ilmiah. Era ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan. Era ilmiah tersebut ditandai dengan lahirnya teori administrasi oleh Henry Fayol
kemudian organisasi dalam bentuk birokrasi oleh Max Weber, dan konsep korporasi perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut dikelola, dijadikan sebuah korporat, kemudian bisa menghasilkan produksi yang produktivitasnya yang lebih baik, ditandai dengan pemikiran dari Peter Drucker. Kedua, era manusia sosial. Inilah hari lahirnya mazhab, perilaku atau behavioral school dalam pemikiran manajemen di era akhir manajemen. Since organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme, seorang manajer harus karyawan dan karyawan manajer, dan karyawan harus senantiasa memandang diri mereka sebagai sebuah perkumpulan yang tidak terpisahkan, sebagai hubungan mitra strategis, bukan lawan. Jadi salah satu kalau dalam sebuah organisasi kita berbicara dengan sebuah kolega. Yang ketiga, era modern. Ini abad 20 ditandai dengan lahirnya konsep total quality management atau manajemen kualitas total. Pendapat yang sering kita dengar adalah pendapat dari Edward Deming. Edward Deming menyatakan dalam sebuah pekerjaan yang buruk, kualitas pekerjaan yang buruk bukan berasal dari kesalahan pekerja, namun sistemnya. Jadi, bagaimana seorang manajer bangun sistem yang baik? Joseph Juran ia menelurkan pemikiran tentang trilogi. Manajemen di dalam sebuah manajerial harus ada 3 proses utama, yaitu proses perencanaan atau planning, proses controlling, proses peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini melalui evaluasi, karena semua pencapaian jika tidak dievaluasi, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh pencapaian tersebut. Kita tidak akan pernah tahu seberapa perkembangan yang bisa dicapai untuk meningkatkan kualitas produk atau kualitas pelayanan kita. Jadi, penguatan kualitas, peningkatan kualitas ini menjadi penting untuk melahirkan inovasi baru, untuk menghadapi tantangan baru dan menghadirkan sesuatu yang baru. Yang itu nanti pasti akan menjadi tumpuan harapan baru bagi konsumen ataupun orang yang selalu sprinter aksi dengan produk-produk kita. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.